Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab salah satu pertanyaan yang masuk pada Telegram saya, yaitu tentang info GTK lagi Bapak Ibu. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang akan saya jelaskan adalah bagaimana langkah Bapak Ibu ketika mengalami hal yang sama dengan Bapak ini. Bapak Sianturi namanya Bapak Ibu. Jadi yang bersangkutan itu mengalami keaktifan dan beban mengajar yang masih tanda silang merah. Pada info GTK Bapak Sianturi ini, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Di sini untuk beban mengajarnya masih dalam perhitungan kebutuhan atau perbaikan data. Kemudian keaktifannya di sini terbaca tidak aktif atau keaktifan tidak terdeteksi. Untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Ibu di sini yang harus dilakukan pertama kali untuk beban mengajar ini, mungkin memang saat ini info GTK kan masih baru. Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu harap bersabar dalam menghadapi info GTK ini. Karena saat ini proses reloadnya kan masih belum sempurna Bapak Ibu, atau belum ada pengambilan data lagi pada info GTK di Dapodik Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu coba cross check pada aplikasi Dapodiknya apakah sudah seperti ini. Jadi akan saya jelaskan yang mempengaruhi untuk keaktifan dan beban mengajar ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya coba bukakan salah satu aplikasi Dapodik miliknya lembaga. Ini adalah aplikasi Dapodik miliknya lembaga. Saya contohkan, seandainya Bapak Ibu di sini statusnya keterangannya seperti ini untuk keaktifan itu tidak terdeteksi, kemudian beban mengajar masih dalam perhitungan kebutuhan guru atau perbaikan data. Saya bahas untuk yang poin kedua terlebih dahulu untuk keaktifan. Untuk keaktifan di sini Bapak Ibu harus melakukan proses centang pada aplikasi Dapodik yang ada di sini. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk pada guru, kemudian di nama Bapak Ibu di sini Bapak Ibu klik atau pilih. Nah, ini menggunakan akun Dapodik ya Bapak Ibu, akun Dapodik operator. Kemudian setelah itu Bapak Ibu masuk ke penugasan, dan di sini Bapak Ibu harap dicentang untuk keaktifan PTK-nya. Seandainya belum tercentang, ini maka mungkin Bapak Ibu akan terbaca seperti ini. Keaktifan tidak terdeteksi. Jadi keaktifan PTK ini harus dicentang per bulannya Bapak Ibu. Mulai bulan Juli, November, Maret, Agustus, Desember, April, kemudian September, Januari, Mei, Oktober, Februari, Juni. Nah, ini menyesuaikan dengan Bapak Ibu tentunya, yang mana yang aktif. Akan tetapi saya yakin Bapak Ibu harus mencentang semua untuk keaktifan di sini. Karena tidak mungkin Bapak Ibu itu tidak aktif dalam proses mengajar. Karena misalnya Bapak Ibu tidak aktif, otomatis Bapak Ibu akan kurang jamnya ketika Bapak Ibu tidak melakukan proses pembelajaran dalam satu minggunya. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu harus dicentang semua, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik simpan. Sekali lagi untuk keaktifan, untuk memprosesnya itu tinggal mencentang atau menceklis yang ada di penugasan Bapak Ibu. Nah, ini bisa diakses melalui akun operator sekolah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, beban mengajar masih dalam perhitungan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk jam mengajarnya harus terisi pada masing-masing rombelnya. Jadi untuk jadwalnya Bapak Ibu harus sudah terisi. Untuk melakukan prosesnya di sini Bapak Ibu bisa masuk pada rombongan belajar. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih reguler dan pilih kelas mana yang Bapak Ibu ampu. Nah, sekali lagi ini adalah operator sekolah yang akan mengisikan. Akan tetapi Bapak Ibu tidak ada salahnya untuk cross check sendiri pada aplikasi Dapodik yang mendampingi operatornya. Jadi Bapak Ibu dampingi itu operatornya. Jangan Bapak Ibu biarkan sendiri dalam proses pengerjaan ini. Karena kasihan juga Bapak Ibu. Karena operator di sekolah itu selain mengerjakan Dapodik mungkin ada tugas-tugas yang lain yang mereka lakukan. Oleh sebab itu dampingi operatornya. Bukan langsung Bapak Ibu memasrahkan, oh ini SK saya, mohon dibantu ya dimasukkan. Bukan seperti itu. Tapi Bapak Ibu dampingi, ini SK saya biar yang membacakan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu.
Nah, untuk beban mengajar di sini Bapak Ibu bisa masuk pada rombongan belajar di sini, kemudian reguler, dan tinggal memilih kelas mana yang Bapak Ibu ampuh. Misalnya kelas 10 sini, maka Bapak Ibu bisa masuk pada pembelajaran. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu harus menambahkan rombongan belajar terlebih dahulu. Misalnya ada rombongan belajar yang masih belum masuk. Tinggal menambahkan saja dan kita masukkan jumlah siswanya atau anggota rombelnya. Nah, ini mungkin operator sudah mengetahui Bapak Ibu. Yang terpenting pada proses pembelajaran di sini nama Bapak Ibu itu ada. Misalnya mengajar apa di sini ada. Tinggal dimasukkan saja. Dan ingat, ini yang memasukkan memang operator, tapi harap Bapak Ibu dampingi. Jadi seperti itulah ketika Bapak Ibu mengalami hal kesulitan atau mengalami hal seperti ini untuk beban mengajar dan keaktifan yang tidak terdeteksi Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan proses yang tadi atau yang barusan saya sampaikan, maka di Dapodiknya harap untuk melakukan proses sinkronisasi data. Karena percuma Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hanya melakukan cross check perubahan di Dapodik atau cross check perubahan data di Dapodik, akan tetapi Bapak Ibu tidak sinkron, tidak melakukan proses sinkronisasi menggunakan akun kepala sekolah, maka percuma data Bapak Ibu itu masih tetap ada di lokal komputer Bapak Ibu, tidak masuk pada data pusat. Jadi percuma ketika dilakukan proses tarik data, maka data yang masuk ya data yang terakhir Bapak Ibu sebelum data yang perubahan ini. Oleh karena itu, maka pastikan proses sinkronisasi datanya setelah Bapak Ibu melakukan perubahan data pada aplikasi Dapodik. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan perubahan data dan proses sinkronisasi juga sudah dikerjakan, maka Bapak Ibu tinggal menunggu saja sampai info GTK ini mengambil data Bapak Ibu kembali. Karena info GTK tidak setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan untuk proses pengambilan datanya. Jadi yang mengambil data itu adalah pusat, jadi kita tinggal menunggu saja. Entah itu 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, kita juga tidak tahu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bersabar, tinggal menunggu dan lihat tanggal sinkronisasi di info GTK-nya tanggal berapa. Jadi pada info GTK Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada update data terakhirnya di sini. Jadi sudah dimunculkan sebenarnya Bapak Ibu. Kalau data ini diambil per tanggal 6 bulan 8 tahun 2022. Sedangkan saat ini tanggal 13 bulan 9. Otomatis info GTK yang Bapak Ibu ini masih belum terupdate atau belum mengambil data terbaru. Seandainya sudah melakukan proses yang tadi, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi data, tinggal cross check saja info GTK yang terbarunya nanti. Tapi kita tidak tahu kapan proses pengambilan data oleh info GTK tersebut. Bapak Ibu tinggal cek saja di update terakhir pada info GTK-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri untuk proses atau kapan info GTK Bapak Ibu ini diambil datanya oleh pusat. Jadi seperti itulah untuk mengatasi hal yang barusan sudah saya sampaikan, yaitu tentang keaktifan dan beban mengajar yang belum memenuhi. Nah, untuk beban mengajar itu tersendiri, di sini sebenarnya sudah ditampilkan juga pada info GTK Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cross check saja yang mana yang sudah memenuhi syarat dan yang mana yang tidak. Biasanya kalau yang linier atau yang memenuhi syarat itu akan terbaca jamnya pada info GTK. Tapi penjelasan lebih lanjutnya tentang jam mengajar di info GTK ini akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Mungkin sekian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan tentang beban mengajar dan keaktifan yang masih silang merah. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu bisa ikuti langkah yang barusan saya sudah sampaikan. Atau mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan atau mengalami kendala, Bapak Ibu bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah. Atau Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STT Idea Channel. Misalnya saya ada kesempatan untuk menjawab atau saya bisa menjawab, nanti akan saya jelaskan berdasarkan aplikasi langsung Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu bisa join di grup Telegram saya. Dan mohon dukungan juga Bapak Ibu bisa subscribe channel ini, like video yang ada channel ini, kemudian aktifkan notifikasi yang ada pada channel ini. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.